Kuasai dunia digital Anda? Jangan sampai Anda yang dikuasai. Selamat datang di Hening Sejenak. Oke, mari kita bedah lebih dalam ya soal ini. Hari ini kita mau eksplorasi nih, gimana sih media sosial itu berdasarkan banyak sumber yang udah kita lihat, sengaja dirancang buat bikin Anda ya ketagihan gitu. Terus, apa dampaknya buat fokus dan kesehatan mental kita? Apalagi buat anak muda, remaja gitu. Kita coba saring intinya buat Anda. Iya, yang menarik memang dari berbagai pandangan ini tuh kita nggak cuma lihat jebakannya aja, tapi juga gimana caranya kita bisa mulai bangun batasan, pagar digital yang lebih sehat gitu. Nah, poin pertama nih, yang kayaknya penting banget. Media sosial itu sengaja dibuat bikin nagih. Beneran dirancang. Betul, sering disamain kayak mesin slot kan, ada imbalan yang nggak terduga, jadi kita pengen cek terus. Dan katanya, ada ahli psikologi perilaku juga ya, yang dilibatkan buat mastiin kita balik lagi. Persis. Desainnya itu pakai pemahaman mendalam soal gimana manusia berperilaku. Tujuannya ya biar Anda engage terus. Wah. Terus dampaknya ke otak gimana tuh? Katanya bisa bikin pusat kesenangan kita jadi aus ya? Iya, ada riset yang nunjukin gitu. Jalur kesenangan di otak bisa jadi kurang sensitif. Artinya, Anda butuh stimulus yang lebih gede atau lebih sering buat ngerasain seneng yang sama. Ini jadi salah satu faktor yang dikaitin sama naiknya kasus depresi, cemas gitu. Dan datanya nunjukin ini cukup mengkhawatirkan, terutama di kalangan remaja putri. Belum lagi soal perbandingan sosial itu ya, yang nggak ada habisnya. Rasanya kok hidup orang lain bagus terus? Nah itu dia, kita disodorin versi terbaik terus kan, akhirnya bisa bikin kita ngerasa kurang atau nggak puas sama hidup sendiri. Plus potensi bullying, kritik yang bisa datang kapan aja, 24/7. Fokusnya jadi gampang banget ke aku. Tapi malah jadi racun ya. Bisa jadi, ada data studi juga kan yang kita lihat, mahasiswa yang medsosnya intensif banget, malah cenderung punya rasa percaya diri lebih rendah. Agak ironis ya? Kenapa bisa gitu ya? Apa karena yang ditampilkan itu seringnya versi polesan? Iya, sangat mungkin. Orang kan cenderung nampilin yang bagus-bagus aja. Kadang malah, nggak sepenuhnya jujur. Jadinya Anda bandingin realita Anda sama etalase sempurna orang lain. Susah banget bedain mana yang asli, mana yang cuma cari sensasi, atau like doang. Informasinya juga seringkali dangkal ya. Kayak hiasan aja, nggak ada isinya gitu. Iya ya, kayak lapisan gula tanpa kue. Terus efeknya ke dunia nyata gimana nih? Kalau sampai dibawa ke kamar tidur misalnya. Nah, itu sering disorot juga. Ganggu kualitas tidur pastinya. Kalau kurang tidur, ya jelas, susah fokus belajar atau kerja. Bener banget. Terus kalau kita terus-terusan lihat hal negatif atau berita buruk gitu, ngaruh juga. Pasti, paparan terus-menerus ke hal negatif, konflik, ketidakadilan, itu bisa nguras energi mental kita pelan-pelan. Bikin stres tanpa kita sadar sepenuhnya kadang-kadang. Ada lagi nggak dampak yang mungkin kita nggak gitu sadari? Ada. Ini soal kemampuan sosial kita di dunia nyata. Kalau kebanyakan interaksi cuma lewat teks, emoji, atau filter, kemampuan kita buat baca ekspresi wajah asli, bahasa tubuh, intonasi suara orang lain, itu bisa tumpul loh. Padahal ini penting banget kan buat komunikasi tatap muka. Wah iya juga ya, nggak kepikiran sampai situ. Belum lagi rasa overwhelmed. Kebanyakan pilihan konten, kebanyakan orang buat diikutin, bingung sendiri jadinya. Oke. Jadi udah kelihatan nih masalahnya kompleks banget. Nah terus solusinya gimana? Dari sumber-sumber yang kita lihat, arahnya kemana? Idenya sih bukan cuma sekedar detox digital yang sementara ya, tapi lebih ke membangun kebiasaan dan batasan yang awet. Intinya soal kesadaran dan ambil alih kontrol lagi. Kontrol ya kuncinya. Gimana cara praktisnya? Bisa mulai dari yang simple, misalnya tentuin waktu atau area bebas gadget, kayak pas makan, atau sejam sebelum tidur gitu. Nggak ada layar. Terus belajar buat cuek sama notifikasi atau konten yang nggak penting, atau yang bikin emosi negatif. Itu skill penting juga. Melatih diri buat nggak gampang kepancing ya. Betul. Menariknya lagi, ada yang bilang kalau kita punya tujuan hidup yang jelas di dunia nyata, itu bisa jadi kayak filter alami buat nyaring distraksi digital ini. Di medsos gimana? Kayak yang pernah dilakuin beberapa tokoh publik itu.
Itu bisa banget ngebantu, terutama buat kalibrasi ulang kesehatan mental. Bukan lari ya, tapi lebih kayak langkah strategis buat melindungi diri. Ngasih jeda buat pikiran. Oke. Jadi intinya kembali ke dunia nyata gitu ya? Kurang lebih begitu. Seimbangkan lagi hidup kita. Perbanyak interaksi langsung, aktivitas fisik, ke alam. Itu kayak obatnya. Intinya ingat aja, smartphone itu alat. Alat hebat kalau Anda yang pegang kendali, bukan sebaliknya. Dan ada satu pemikiran menarik lagi. Belajar misahin diri kita, identitas kita, dari alat yang kita pakai. Termasuk pikiran dan tubuh kita sendiri. Biar nggak gampang kebawa arus digital. Jadi kesimpulannya buat pendengar kita gimana nih? Apa artinya semua ini buat mereka? Ya jelas ya, media sosial ini kuat banget pengaruhnya. Ada sisi baik, tapi ada juga sisi gelapnya yang nyata. Kuncinya, dari semua yang kita obrolin tadi, kayaknya ada di kesadaran diri, berani bikin batasan, dan komitmen buat jadi tuan atas teknologi, bukan budaknya. Tepat. Dan mungkin ada pertanyaan nih buat direnungkan sendiri sama Anda di rumah. Selain cuma ngurangin waktu layar, gimana caranya Anda bisa secara aktif, secara sengaja, memakai alat digital ini buat benar-benar dukung tujuan dan kesejahteraan Anda? Bukan malah ngebiarin dia ngatur mood dan fokus Anda. Nah itu dia. Omong-omong nih, Anda udah nyimak sampai sini? Kok kayaknya belum follow, subscribe, atau like juga ya? Apa jangan-jangan Anda benci sama kita? Bercanda kok. Terima kasih banyak sudah menyimak Hening sejenak. Sampai ketemu lagi di penjelajahan kita berikutnya ya.